Bapak Ibu, saya kalau buka-buka sesuatu di sini nih supaya kelihatan sungguhan aja. Sebenarnya tidak ada catatannya apa-apa. Bapak Ibu tidak lihat apa yang saya buka di sini ya. Ada yang dari beberapa waktu yang lalu taruh di hati saya begini. Ini kan Bapak Ibu ikut 13 kali ya Pak Yu. 13 kali pertemuan. Anggap ini pertemuan ke-14 gitu ya. Satu pertemuan 3 jam kan ya. 3,5 oke. Ya udah 3 jam aja. Saya enggak usah khotbah. Bicara aja dari hati ke hati, ya kan? Tentang pengurapan. Karena kan kita akan pengurapan nanti ya. Supaya Bapak Ibu ketika sebelum melakukan itu punya pengertian yang tepat. Dan setelah diurapi itu ya, punya pengertian kenapa kok diurapi dan apa yang harus dilakukan. Ini berarti kali ke-8 buat saya untuk melayani pengurapan. Tapi ikut ini kali ke-9 sejak awal, gitu ya. Hanya Pak Samuel Ang, Pak Yanuar, Pak Thomas, Bu Fanfan ikut terus ya Bu. Oh luar biasa. Dan istri saya yang 9 kali, gitu ya. Betul kan? Pak Tony, tapi kan tidak ada ini, berarti ya, itu 9 kali. Dari 9 kali, 8 kali. Dari mulai beberapa jam, tambah panjang, tambah hari. Sekarang 1 hari 2 shift lagi. Lebih enak Bapak Ibu. Karena pasti tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Sudah semakin, ini kalau tidak Tuhan tidak bisa. Gitu ya. Pak Yanuar tertawa. Karena dulu pertama kali pengurapan ini di STT Sangkakala Maret 2022 ya. Maret 2022 itu hari terakhir, hari Jumat. Itu dianggap oleh Pak Yus sebagai SPS angkatan pertama ya. Dari tanggal 7 berarti sampai tanggal 12 kalau saya tidak salah ingat. Di hari Jumat itu Kamisnya saya sudah bilang begini, Pak Yus, besok itu selesai lebih awal aja. Nanti kita jalan-jalan ke Cuntel, itu lihat pemandangan gunung-gunung, lembah-lembah bagus sekali Pak Yo. Jadi mulai aja awal, selesai sekitar paling lambat jam 10, jam 11 gitu Pak Yo. Udah, nanti kita jalan-jalan ke gunung. Ya, oke, kata Pak Yo semangat. Gitu. Begitu mulai paginya, selesai jam 4 sore. Gunungnya udah hilang, ketutup kabut semua Bapak Ibu, nggak bisa lihat apa-apa gitu ya. Jadi itu, ya, itu. Jadi tidak ada rencana doa pengurapan, nggak bilang kok kemarin ya. Roh Kudus suruh pengurapan. Nah sejak itu ada terus. Gitu. Nah saya itu sudah waktu begitu diumumkan pengurapan, mau maju paling depan, ada yang nyerobot saya, luar biasa. Set, nyerobot di depan saya orang kedua. Tapi karena tidak kalah pinter, begitu saya maju, saya tersungkur, ya kan? Orang itu cuma sujud, saya tersungkur gitu. Tuhan sisa-sisanya saya ambil yang pertama tadi. Itu hati yang mengingini, itu ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu datang kemarin, yang diingini itu bukan posisi, kedudukan, jabatan, bukan. Yang diingini itu adalah roh Tuhan yang ada di dalam orang itu. Itu loh. Kok Tuhan mau tinggal, bergaul, menyatakan diri lewat hidup seseorang seperti itu. Aku ya mau Tuhan. Gitu loh. Itulah hal yang sama yang diingini oleh Elisa ketika dia berkata kepada Elia. Gitu. Percayalah ada ayatnya tapi tidak saya buka. Ya. Gitu. Dia berkata begini, waktu Elia mau meninggal. Mau diangkat ke surga. Ya. Kamu mau apa? Aku mau 2 bagian dari rohmu. Elia bilang, itu sulit. Yang kamu minta itu sulit. Ya, sukar. Gitu. Kecuali kamu bisa lihat waktu aku terangkat.
kamu baru akan memperolehnya. Nah, waktu akan terangkat, Elisa bilang begini, Bapakku, Bapakku. Satu itu. Sebelumnya, Elia ini punya murid-murid di sekolah-sekolah Nabi. Ya kan? 50. Itu. Dan mereka selalu berkata kepada Elisa, Tuanmu akan diangkat. Nabi sudah tahu. Buktinya sekolah Nabi sudah tahu kalau gurunya mau diangkat. Ya kan? Itu. Kalau tidak diragukan ini sekolah Nabi. Ya kan? Gitu. Seperti ini sekolah penginjilan. Ya kan Bapak Ibu? Gitu. Kalau kerjaannya cuma di gereja terus diragukan. Kapan penginjilannya? Gitu ya. Itu. Harus pergi ketemu orang baru. Harus pergi mencari. Itu. Karena murid-murid sekolah Nabi itu tahu bahwa Elia akan diangkat. Mereka bilang, Tuanmu. Gitu. Orang yang mereka hormati itu akan diangkat. Tapi yang menarik, Elisa berkata bahwa Bapakku, Bapakku. Gitu. Bagi Elisa ini bukan hanya tuannya. Meskipun pekerjaannya Elisa itu, kalau Bapak Ibu tahu, reputasi Elisa adalah hamba Elia. Gitu. Saya masih ingat satu hamba Tuhan, sekarang mungkin terkenal kalau Bapak Ibu dengar pengajaran, namanya John Bevere. Teaching, menulis banyak buku, seminar gitu ya. Dia tulis satu kali, posting bagaimana awal Tuhan panggil dia melayani, meninggalkan pekerjaannya sebagai engineer, dan kemudian dia melayani, jadi hamba Tuhan. Statusnya dia bilang keren sekali, asisten gembala. Gitu. Tapi salah satu pekerjaan utamanya adalah mengantar anak gembala sekolah, mengantar laundry, nyuciin mobil, itu semua. Ada banyak hal pekerjaan seperti itu. Nah setelah berjalan berapa lama, waktu dia nyepirin mobil gembalanya mau dibawa ke tempat cucian mobil, dia tanya, Tuhan, aku ini kan tinggalkan pekerjaannya. Aku ini tinggalkan gaji yang besar ya. Aku ini kan tinggalkan kemungkinan karir yang besar, yang bagus. Gitu. Dan sekarang penghasilanku turun, sekarang pekerjaanku seperti ini. Gitu. Katanya engkau panggil aku melayani engkau. Yang aku bayangkan dulu aku akan bicara di depan banyak orang Tuhan. Aku akan melayani ini dan itu. Gitu. Kalau yang seperti ini, gitu, tidak perlulah. Gitu. Jawaban Roh Kudus menarik sekali. Satu kali kamu akan berurusan dengan manusia. Kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan benda-benda mati yang kalau rusak masih bisa diperbaiki, bagaimana kamu bisa dipercaya dengan manusia yang hidup, yang gambar dan rupaku sendiri. Nah, seringkali masa-masa persiapan ini banyak orang pikir, punya pemikiran sendiri bahwa melayani itu adalah tampil di depan banyak orang, dikenal, viral, ya kan? Semacam, wah, tidak selalu. Dan tidak usah berpikir itu. Itu. Karena reputasi Elisa adalah orang yang menuangkan air ke tangan Elia. Itu. Satu kali Raja Israel tanya, ya kan? Adakah di sini firman Tuhan? Nabi yang betul-betul Tuhan berbicara lewat hidupnya. Lalu orang berkata, di sini ada Elisa. Itu. Bahasa Indonesianya bagus. Orang yang dulu melayani Elia. Tapi terjemahan literalnya sebenarnya adalah di sini ada Elisa yang dulu menuangkan air ke tangan Elia. Kerjaannya nyiapin kopokan, air cuci tangan. Gitu. Tapi waktu mereka cari orang yang punya firman Tuhan, mereka tahu siapa? Elisa ini dulu. Gitu. Kenapa? Dia dekat-dekat dengan Nabi. Dia orang paling dekat dengan Nabi. Gitu. Padanya ada firman Tuhan. Apakah dulu dia dikenal sebagai orang yang berkhotbah bersama dengan Elia, melayani bersama dengan Elia? Bukan. Orang yang reputasinya adalah menuangkan air ke tangan Elia. Gitu. Tapi padanya ada firman Tuhan. Karena dia punya hati yang namanya hati anak. Dia tidak anggap Elia hanya sebagai tuannya. Meskipun pekerjaannya bukan pekerjaan anak mungkin. Gitu ya.
pekerjaannya mungkin pekerjaan hamba. Tapi hatinya itu hati anak. Gitu. Hatinya tidak menganggap, kenapa kok aku Loh, dia mengendarai 12 pasang lembu. Ya kan? Kemudian waktu diberi, jubahnya dilemparkan begitu aja. Tinggalkan, potong sepasang, pakai kayu bajaknya, berarti dia tinggalkan itu semua, ikut loh. Ini orang kaya kan, membajak dengan 12 pasang lembu dengan itu semua. Kok mau melayani, mengabdi dengan cara seperti itu? Nah, dan ternyata kita tidak mendengar cerita bahwa Elisa ini ikut sekolah Nabi. Ya kan? Tapi ternyata pengurapan yang utama dari Elia turun kepada Elisa. 2 bagian dari rohmu, banyak penafsiran macam-macam. Ada yang bilang ini bagian double porsi, 2 kali lipat. Ada yang bilang ini berkat anak sulung. Karena anak sulung itu terima 2/3. Anak bungsu 1/3. Jadi anak sulung akan terima 2/3 bagian, jadi dia terima bagian yang lebih besar. 2 kali lipat dibanding dengan yang lain. Tapi yang utama, memang nanti kalau dilihat mujizat-mujizatnya, semua 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Elia. Gitu. Dan apa yang dia bilang diingini? Roh Tuhan yang ada padamu. Di terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak kelihatan. Karena dia, Bapakku, orang-orang Israel dan keretanya yang berkuda. Coba apa ini? Bapakku, orang-orang Israel dan keretanya yang berkuda. Nanti menjelang Elisa meninggal, ada seorang raja Israel yang datang juga dan mengatakan yang sama. Padahal ini raja yang jahat. Tapi begitu dia mengatakan yang sama, ada sesuatu yang profetik keluar dari Elisa. Dan mengatakan, ambil busur, panah, lewat jendela yang sebelah situ. Arahkan ke sana. Ambil anak panah, pukulkan ke lantai. Ya kan? Itu akan jadi tanda kemenanganmu. Masalahnya, raja ini tidak tahu bagaimana mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dia pukulkan hanya 3 kali. Harusnya 5-6 kali kata Elisa, karena musuhmu akan habis. Loh, ini kan hal-hal yang kalau kita pikir, apa hubungannya memukulkan anak panah ke lantai dengan kemenangan dalam perang? Apa hubungannya mengangkat tangan ke atas dengan kemenangan di dalam perang? Ya kan? Apa hubungannya mengarahkan tombak ke arah musuh dengan kemenangan di dalam perang? Tapi kalau Bapak Ibu tidak terima pimpinan Roh Kudus, mau pukulin 10 kali ya capek sendiri tangannya. Itu. Masalahnya bukan bentuk luarnya. Banyak orang salah. Yang ditiru adalah bentuk luarnya. Gitu. Bukan. Itu sebabnya Elisa bilang begini. Yang kuingini adalah Roh Tuhan yang di dalammu. Dari mana tahu? Coba satu terjemahan dari bahasa Aram itu kira-kira bunyinya bilang begini. Roh Tuhan yang di dalammu itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kereta dan pasukan berkuda. Buat sebuah kerajaan, yang paling penting adalah angkatan perang. Karena itu akan menentukan bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka ekspansi, bagaimana mereka bisa mempertahankan wilayah dan kekuasaannya. Tapi raja-raja Yehuda dan Israel yang takut akan Tuhan tahu bahwa kemenangan mereka tidak tergantung kepada kereta dan kuda dan pasukan perang. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tapi aku mau bermegah di dalam nama Tuhan. Dan ayat lain yang berkata, Tuhan benci kepada kaki-kaki kuda, kaki-kaki laki-laki. Orang-orang yang berdiri di atas kekuatannya sendiri. Itu diketahui sebenarnya oleh orang-orang Israel, bagaimana kemenangan-kemenangan mereka itu, kalau mereka dengar cerita-cerita peperangan, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Bahkan Ahab, raja yang jahat sekalipun, waktu dia berhadapan dengan tentara musuh, yang jauh lebih banyak, dia cuma punya tentara 7.000, musuhnya 100.000. Tapi waktu Tuhan terprovokasi, dan karena mereka berkata, dia cuma Tuhan di gunung,
bukan Tuhan di lembah. Mari kita ajak perang di lembah. Itu cara menang paling gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat musuh memprovokasi Tuhan. Tuhan tersinggung. Oh, dia datang sendiri. Dia bilang aku cuma Tuhan di gunung. Tak habisi mereka 100.000, 87.000, 2 minggu orang Israel cuma berkemah seperti kawanan kambing, kata firman. Sampai Tuhan bergerak. Gitu. Coba Bapak Ibu belajar cara memprovokasi musuh. Gitu. Jangan memprovokasi mereka supaya mereka itu memprovokasi Tuhan. Gitu. Jadi banyak orang ketika dihina, direndahkan, dianggap remeh, gitu ya. Itu marah, jangan. Itu buat supaya Tuhan yang tersinggung. Ingat cerita Hizkia. Musuh datang memberikan surat tantangan untuk perang. Apa yang dikatakan? Dia datang ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ini loh, menantang kita, Tuhan. Pinter banget. Orang kan reaksinya dua ya. Dia takut, ya kan, dia cemas. Atau dia, Tuhan, tolong ini. Bukan, gitu. Tuhan, ini musuh nih. Nantang kita loh Tuhan. Wah, engkau ditantang Tuhan. Kalau aku sih tidak apa-apa, biasa aku. Memang manusia, gitu. Nah, ini engkau ditantang. Dia tidak tahu siapa engkau Tuhan. Gitu. Oh, itu. Betul. Makanya harus baca firman. Supaya tahu macam-macam ini loh Bapak Ibu. Ya kan? Oh ini luar biasa. Tuhan, masa engkau dikira nggak sanggup Tuhan? Oh. Coba Bapak Ibu. Ini namanya kecerdasan rohani. Ngerti, ya kan? Karena bergaul. Tapi kalau kita tidak bergaul, bagaimana kita akan berani tahu melakukan itu semua? Nggak mungkin. Respon kita itu natural. Sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Yang seperti ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya kan? Cari, ngejar yang di situ salah. Gitu. Salah apa? Salah arah. Gitu. Gitu. Loh. Bapak Ibu pilih mana? Jangan inilah. Yang itu, yang besar boleh, enggak apa-apa. Thank you. Ya. Mau air dalam kemasan? Orang ini kalau haus, dia kan berpikirnya pendek ya, asal minum aja. Air. Mau botol kecil, mau botol besar, mau galon, mau apa. Gitu. Tapi kalau punya ini, meskipun 1 galon, paling beberapa hari juga habis. Makanya Tuhan bilang kejar sumbernya. Kalau Bapak Ibu dapat sumbernya, dapat mata airnya, oh ini bisa memproduksi ini setiap hari, dijual ke seluruh Indonesia juga bisa. Gitu loh. Tapi orang tuh ngejarnya salah. Gitu. Gitu. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka gitu. Ya, pasti dong. Kalau Bapak Ibu dapat sumber air, di situ nanti bisa kolam pemancingan, di situ bisa WC umum, cucian mobil, air isi ulang, segala macam bisa. Gitu. Nah, tapi carinya ini, pokoknya saya minum Pak. Iya, gitu loh. Cari dahulu kerajaan Allah. Gitu. Apa kerajaan Allah? Allah jadi raja. Pak Yo pasti sudah mengajar. Kingdom. King's dominion. King's domain. Wilayah, otoritas, kekuasaan, raja. Gitu loh. Kerajaan itu tentang rajanya. Gitu. Berarti artinya apa? Ya kita hambanya. Itu cara berhubungan dengan raja. Berarti dia punya hak penuh, wewenang, otoritas, mutlak atas hidup kita. Itu yang harus dicari. Otoritas, kekuasaan, dominion, raja atas hidup kita. Karena tanpa itu, ya kita tidak akan punya otoritas terhadap yang lain. Bapak Ibu ingat ini, seorang perwira yang berkata gini. Ini terjemahan literalnya gini, I am a man under authority. Ya kan? Saya orang di bawah otoritas. Karena itu Tuhan, perintahkan aja. Karena kalau orang merintah kepadaku, aku lakukan. Aku perintah kepada bawahanku, dia lakukan. Kenapa? I am a man under
authority. Aku orang di bawah otoritas. Nah kalau Bapak Ibu tidak orang di bawah otoritas, merintahkan ke bawah, dia tidak akan ikut. Apa yang membuat Bapak Ibu menghargai orang yang pakai seragam, entah berwarna coklat, entah berwarna hijau, pakai topi, bawa peluit mungkin di perempatan jalan? Orangnya atau seragamnya? Seragamnya. Kalau seragamnya diganti SPS, nurut nggak meskipun dia bawa pedang gitu? Malah iya kan? Apa itu? Otoritas. Kenapa kok dia punya otoritas seperti itu padahal dia satu orang? Karena dia under authority. Makanya kalau orang desersi, lari dari tugas panggilan, meskipun dia jago, ahli, semua pangkatnya tinggi, tidak lagi punya otoritas. Otoritas itu selama dia menundukkan diri kepada otoritas di atasnya. Dan itu otoritas raja dalam hidup kita. Maka kita akan punya otoritas. Gitu loh. Itu aja sebenarnya. Jadi waktu mencari dahulu kerajaan Allah, gitu, berarti sebenarnya menaruh diri di bawah otoritas raja dalam kehidupan kita. Waktu kita taruh diri di bawah otoritas raja, artinya waktu raja memberi perintah kepada kita. Kalau raja itu tidak membujuk, Bapak Ibu. Tidak. Gitu. Raja itu perintah. Gitu. Dan perintah raja itu tidak selalu kata-kata. Perintah raja itu kadang kedipan mata. Perintah raja itu kadang gumaman. Perintah raja itu kadang ekspresi wajah yang terlihat berubah. Nah kalau yang diperintah saja tidak dilakukan, bagaimana dengan yang tersirat? Bagaimana dengan, ya kan? Saya masih ingat satu adegan novel yang ditulis Romo Mangun tentang Sultan Agung Raja Mataram itu. Dia bilang raja ini diam, semua bawahannya tidak ada yang berani memandang wajah raja. Karena memang dalam konteks kerajaan itu, tidak semua orang boleh memandang wajah raja. Hanya orang-orang tertentu yang boleh diberi izin untuk memandang wajah raja. Yang lain begitu ketemu raja itu tunduk. Jadi mereka menantikan, menunggu, melihat. Karena nggak bisa lihat itunya, maka dia tunggu tangannya. Tangan raja ini memberi isyarat apa? Hamba-hambanya menanti isyarat apa? Gitu loh. Itu berhubungan dengan raja. Menanti isyarat apa untuk dilakukan. Tidak perlu kata-kata. Tidak perlu perintah. Itu berhubungan dengan raja. Dan begitu dia menangkap hati raja, itu akan ada sesuatu yang berbeda. Pasti raja mengenali mana yang menangkap hati raja. Makanya dalam kehidupan Daud, sekalipun dia punya lebih dari 30 daftar pahlawan-pahlawan itu, ada 3 yang paling berbeda karena mereka itu mengenali hati raja. Waktu Daud sedang bergumam, siang-siang begini, panas-panas, kalau minum es cendol, kayaknya seger banget. Es cendolnya di mana? Bogor. Tidak memberi perintah loh. Bayang-bayangin aja dia. Seger banget. Dan Bapak Ibu tahu di mana air yang mau diminum Daud? Di dalam perkemahan musuh. 3 orang ini masuk ke perkemahan musuh, menimba air, diberikan kepada Daud. Tidak diperintah. Makanya firman Tuhan bilang apa? Mereka ini disebut Triwira ini tetap paling berbeda. Sekalipun yang lain punya reputasi kemampuan untuk mengalahkan ratusan musuh sekali perang dengan kemampuan-kemampuan perang. Tetapi 3 orang ini tetap punya reputasi yang berbeda. Kenapa? Bisa menangkap gumaman raja. Tidak memberi perintah. Kalau itu ya. Hanya bergumam. Itu. Ini jenis-jenis orang yang berbeda. Yang mengerti bagaimana berhubungan dengan raja. Itu. Sama seperti Esther. Ketika dia datang menghadap raja.
waktu dia datang ketemu dengan raja. Ada kesempatan untuk dia dapat, ada kesempatan untuk dia mengambil, ada kesempatan mungkin sekali seumur hidupnya dia pakai, pilih apa yang dia mau karena belum tentu dia ketemu raja lagi. Tapi dia hanya mau apa yang jadi kesenangan raja. Dia ngikutin nasihat dari sida-sida yang tahu persis apa selera raja. Dengan resiko kalau dia tidak dipanggil lagi, ya sudah. Mungkin yang lain, ya kan? Bawa baju, bawa ini semua, wah lapis-lapis semuanya ya kan. Pakai mahkota, pakai kalung, pakai cincin, pakai ini semua gitu. Kalau nggak dipanggil raja lagi, masih bisa ya kan, beli franchise Indomaret mungkin atau apa gitu ya. Itu ada kesempatan saya wirausaha, ini belum tentu nih dipanggil raja seumur hidup dari 1000 mungkin perempuan seluruh negeri. Tapi dia belajar menyenangkan hati raja. Tanya. Ini sida-sida ini yang paling tahu. Sama seperti Roh Kudus yang paling tahu apa yang di hati Bapa. Hanya Roh Allah yang mengerti apa yang ada di hati Allah. Dia menyelidiki apa yang ada di hati Allah. Dan yang menyelidiki yang di hati Allah itu berbicara kepada roh kita. Karena yang berhubungan dengan Roh Allah adalah roh kita. Nah kalau kita tidak mengingini dia, ya kan? Itu yang diingini oleh Elisa. Kembali ke situ. Aku mau roh Tuhan yang di dalam dirimu. Itu jauh lebih penting. Itu sumbernya. Aku mau yang itu loh. Bapakku. Itu pintar banget tuh. Karena warisan hanya turun kepada anak. Gitu. Ya, kalau kamu bisa melihat yang aku lihat sebenarnya. Saya ingat Pak Sem yang ngomong, buat apa kita diberi pengurapan besar, dahsyat, cepat. Kalau ada yang merasa 13 minggu, datang dari tempat yang jauh, itu sebuah harga yang mahal. Percayalah itu masih murah. Dibanding Bapak Ibu harus bayar sendiri. Bergumul dengan Tuhan, langsung. Itu loh. Tidak semua orang dipanggil seperti itu. Waktunya nggak cukup. Itu. Persiapan itu bisa belasan tahun, puluhan tahun, ya kan? Pak Yu sudah pernah cerita atau belum, tapi saya sering menceritakan, ya kan? Belasan tahun, puluhan tahun, untuk sampai kepada apa yang diajarkan 13 minggu. Gitu. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa download disertasi. Saya bilang kemarin, ini SPS versi orang dalam. Baca segini, ya kan? Oh, tuh. Jadi Bapak Ibu, iya dong, apa yang diajarkan selama 13 minggu ini, dapatnya 17 tahun. Gitu loh. Lebih ya Pak? Lebih. Jadi waktu Elisa dapat itu, lewat Elia, ya kan? Ya dia harus ngerti. Makanya Elia ngomong gini, kalau kamu bisa lihat apa yang aku lihat, tujuannya ini pengurapan roh Tuhan yang dahsyat ini buat apa? Untuk mengerjakan visi apa yang dilihat. Kan Elia diberi tugas kan, tapi tugas itu tidak selesai. Karena kadang visi memang diberikan kepada orang, tapi untuk dilanjutkan pada generasi berikutnya. Gitu. Kesatuan tubuh, memberitakan Injil dengan kuasa. Itu tujuannya. Diberikan pengurapan ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa lihat itu, buat apa diberikan? Gitu. Seperti Elia ngomong, kalau kamu bisa lihat itu, kamu akan terima. Karena memang tujuannya untuk memperlengkapi itu. Kalau Bapak Ibu naik kereta, ya kan, mungkin ke Semarang atau ke Surabaya, mungkin di perjalanan itu ada menu yang menarik, yang menyenangkan. Tapi Bapak Ibu tidak naik kereta supaya makan nasi goreng di kereta kan. Gitu. Kalau ada nasi goreng di kereta itu supaya Bapak Ibu tidak masuk angin sampai di Surabaya. Gitu ya. Gitu. Jadi itu perlengkapan supaya tujuan tercapai. Gitu loh. Ya. Pengurapan kuasa ini supaya ada kesatuan tubuh, ada pemberitaan Injil dengan kuasa. Jangan meleset gitu. Kalau tidak buat apa diberi bekal, ya kan?
Bapak Ibu malah berhenti sampai di Salatiga sudah senang makan wedang rondi. Ya kan? Oh di sini aja sejuk, Surabaya panas, saya enggak mau gitu. Itu enggak bisa. Tujuannya itu supaya sampai dan kemudian mencapai apa yang visi itu. Makanya Elia ngomongnya, kamu bisa lihat nggak? Gitu loh. Kenapa? Karena sepanjang kita doa pengurapan, manifestasi-manifestasi yang terjadi ya Pak ya. Maksudnya pengurapan yang diberikan itu, wah ini awal sekali kita doa 8 jam di sini gitu. Ini kok besar sekali ya? Banyak sekali. Tuhan murah hati sekali. Karena tujuannya itu untuk itu. Bukan untuk supaya kita jadi sakti, jadi hebat, jadi orang jadi kagum. Bukan. Tujuannya supaya kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, apa yang sudah dibayar. Saya seperti alumni SPS enggak Pak ya? Udah ikut 2 kali ya kan. Onsite lagi. Bapak Ibu kan online semua. Gitu. Kalau mau onsite nanti bulan November. Belum tentu ada lagi. Oh, apa tadi jadi lupa. Onsite. Oh iya. Ini apa yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah mati, dibangkitkan, naik ke surga, di sebelah kanan Bapa, segala kuasa tunduk. Ya sudah dibayar. Apa yang sudah dibayar, diambil enggak? Gitu. Untuk melakukan itu loh. Untuk melakukan kembali apa yang tidak berhasil dilakukan oleh Adam. Waktu Tuhan memberi berkat dan kemudian memberi perintah untuk menaklukkan, menguasai bumi. Tapi kemudian Adam dengan sukarela menyerahkan kunci itu kepada iblis. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil kembali kuasa itu. Dan kemudian Matius 28 ayat 18 dulu. Segala kuasa sudah diberikan kepada itu. Karena itu. Gitu loh. Nah banyak orang kan cuma ayat 19-20. Karena itu pergilah. Apa dasarnya pergi? Karena kuasa yang tadinya diserahkan Adam kepada iblis dengan sukarela. Sekarang sudah diambil lagi. Sekarang ini loh. Tidak ada mandat tanpa blessing lebih dulu. Dan itu Kejadian 1:26 dan seterusnya. Tuhan memberikan berkat terlebih dahulu. Dan kemudian dia memberi perintah untuk menaklukkan. Nah sekarang kuasa sudah ada. Diberikan. Untuk apa? Untuk menjadikan segala bangsa murid. Untuk kembali menegakkan otoritas Tuhan di atas muka bumi. Untuk menimbun lembah dan meratakan gunung. Untuk menyiapkan kedatangannya kembali. Yang kedua kali. Itu tujuannya. Nggak ada yang lain. Gitu loh. Bukan hanya masalah selamat tidak selamat. Gitu loh. Bukan. Orang itu banyak berdebat selamat hilang atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena dia pikir rencana Tuhan itu dimulai dari dosa. Karena ada dosa, ada penebusan Tuhan Yesus. Bukan. Rencana Tuhan itu dimulai dari perintah untuk menaklukkan bumi. Dan karena perintah itu tidak berhasil dilakukan, Tuhan Yesus harus mati untuk mengembalikan otoritas kuasa untuk memerintah di atas muka bumi. Itu. Agak teologis ya Pak ya. Nanti bagus. Cuman yang lain belum tentu paham. Bapak Ibu ya, betul. Jadi itu tujuannya, itu loh. Akibat kejatuhan tuh turun dan salib itu mencegah turun lebih jauh. Sekarang dibawa naik. Itu sebabnya Tuhan Yesus bangkit. Itu sebabnya yang ditebus 2, dosa dan maut. Dan musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Berarti itu kalau orang main game itu sudah final. Udah nggak ada musuh lain. Udah menang semua tuh, pasti menang gitu. Saya waktu cerita ke anak-anak itu mereka tertawa. Karena orang kalau udah menang main game tuh dia bikin nanti posting gitu ya. Bikin ini cara mengalahkan raja ini, cara mengalahkan raja ini, cara mengalahkan raja ini. Kita udah dikasih tahu cara mengalahkan raja terakhir. Gitu loh. Pasti menang. Gitu. Nah sekarang praktek. Ya kan? Exercise itu. Lakukan itu, wewenang itu. Di mana? Ya di sakit penyakit, di kelemahan, di ikatan, di kutuk, di kemiskinan, di dosa, di kelemahan tubuh, di setiap area itu. Supaya mengambil kembali apa yang
tadinya dengan sukarela diserahkan oleh Adam, tapi sekarang Adam yang terakhir, gitu ya. Ingat, bukan Adam kedua. Tuhan Yesus itu firman Tuhan Adam terakhir. Kalau Adam kedua nanti ada Adam ketiga, Adam keempat, gitu ya. Dia Adam terakhir. Berarti di hadapan Tuhan sebenarnya hanya ada dua manusia. Adam dan Kristus. Semua sifat lama kita karena kita lahir di dalam Adam. Kita ini keluar dari Adam. Adam. Semua, kenapa orang punya dosa? Karena semua keluar dari Adam. Makanya barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Makanya kita harus keluar dari Kristus. Yang lama sudah berlalu. Tapi kenyataannya yang lama masih ada loh. Ya kan? Nggak usah ke situ. Dan bagaimana menang atas yang lama ini? Tidak ada cara lain. Kecuali namanya hukum roh kehidupan. Karena kita berhadapan dengan namanya hukum dosa dan hukum maut yang ada di dalam daging kita sekalipun dia sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, tapi nanti baru akan mencapai kepenuhannya ketika dia datang kembali. Ya kan? Yang binasa ini ingin mengenakan yang tidak dapat binasa. Makanya semua makhluk sama-sama mengeluh dan merasakan sakit bersalin. Groaning gitu. Kalau Bapak Ibu tidak merasakan groaning, apa bahasanya? Ratapan, rintihan, keluhan di dalam roh selama hidup di dunia. Nah, itu kemungkinannya rohnya pingsan, mati. Kalau orang Kristen lahir baru, ya kan? Karena kalau orang rohnya sungguh-sungguh mau merindukan Tuhan, mau mencintai Tuhan, mau mengingat, dia akan bergumul karena daging ini akan semakin kuat melawan. Tapi kalau kita biasa-biasa, kita nggak sadar, gitu loh. Itu orang Paulus ngomong ini nih jadi gangguan. Kalau nggak ada daging ini, wah, kita ini pengen mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama, gitu. Tapi makanya hidup ini bergumul. Tapi kita nggak bisa mematikan sendiri, gitu loh. Makanya diberi roh Tuhan di dalam kita. Gitu. Dua. Tapi juga ada roh Tuhan yang turun ke atas kita. Nah sebenarnya dua itu bisa ketemu. Tidak harus dipisahkan dalam pengalaman. Waktu yang di luar ini begitu kuat, dia bisa mendesak, ikut membantu, memecahkan, menyambar yang di dalam. Gitu. Menurut saya jenis-jenis orang-orang yang kuat dari dalam tanpa bantuan dari luar tidak banyak. Gitu nggak Pak Yo? Kira-kira loh ya, pada umumnya. Gitu. Begitu sendirian gitu ya. Bara api itu kayak tadinya di tengah-tengah api unggun, udah menyala, berkobar, diambil ke situ ke sana, padam. Gitu. Kumpulin lagi ke api gitu. Ya gitu. Asal nggak sampai mati aja, ya kan? Itu. Tapi itu sebenarnya yang di dalam ini Bapak Ibu, ada roh Tuhan di dalam kita kan, itu. Ya, ada itu. Itu. Dan dulu ketika dia diingini oleh Elisa, dia belum ada di dalamnya. Makanya dia mengingini apa yang tadinya hinggap di Elia. Gitu. Tapi perjanjian baru bilang, Kisah Rasul 1:8 kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Padahal orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya roh Tuhan di dalamnya. Gitu. Banyak orang bilang, saya tidak perlu pengurapan. Karena sudah ada pengurapan di dalam saya. Dengan itu, betul. Gitu. Sudah ada. Pengurapan itu, saya bilang kemarin, bukan itu. Bukan things, bukan benda, bukan sesuatu, tetapi pribadi. Yang kita inginkan itu pribadi loh. Meskipun bentuknya macam-macam. Orang ada yang lihat itu turun seperti api, minyak, embun, jubah, senjata, awan, apalagi, setrum, kilat, cahaya, hati, angin, roti, pedang ya, senjata macam-macam. Itu dia pribadi. Roh Kudus. Jadi yang Bapak Ibu inginkan itu, dia, Roh Kudus, pribadi. Gitu loh. Kenapa kok dia turun ke atas kita memperlengkapi? Kenapa?
Ya memang itu tujuannya untuk melakukan tadi, melayani, melakukan mandat Tuhan, memerintah, mengambil alih kuasa. Gitu. Tapi juga ada sifat lain. Dia turun ke atas kita. Sebenarnya supaya memancing yang di dalam ini juga meluap keluar. Karena kita punya yang di dalam ini loh. Yang Tuhan Yesus bilang kepada perempuan di sumur Samaria itu, aliran-aliran air hidup. Ya kan? Yang tidak akan kering, tidak akan berhenti. Yang kamu tidak akan haus lagi. Tapi nanti di pasal 6 atau 7, Tuhan Yesus berkata, sungai kehidupan. Mengalir semakin deras, membual-bual, semakin besar. Nah, yang di dalam kita, mengalirnya seberapa sekarang? Agak deras ketika habis pengurapan, habis itu kecil lagi, gitu. Seperti air cuma netes-netes gitu. Ini yang di dalam ini harus bisa mengalir keluar. Jadi kalau pengurapan dari luar aja, tanpa yang dari dalam ikut menyaut, ya, nggak sehat juga Bapak Ibu. Yang dari luar ini supaya menyaut yang dari dalam ini loh, keluar, merindukan, gitu. Dia ikut menjebol daging jiwa kita. Supaya dia bisa memancing yang dari dalam ini seperti sumur pompa itu. Kalau Bapak Ibu masih pernah tahu pompa tangan itu untuk air itu kalau airnya kering dia dipancing dulu masukin air. Set itu ya. Tujuannya apa? Supaya yang di dalam keluar. Begitu yang di dalam keluar terus keluar gitu. Pasti jenisnya sama kok, gitu loh. Ya kan? Kalau Bapak Ibu masukin duit ke sumur itu, bisa keluar airnya enggak? Enggak bisa. Ya kan? Jenis menarik jenis. Gitu. Memang ada orang-orang yang kuat sekali keintimannya, penyerahannya, semua dari dalam udah mengalir keluar. Gitu. Cukup banyak menurut saya yang kita perlu ditolong, tapi Tuhan mau kok. Tuhan mau memberi kok. Gitu. Dan kalau nunggu semua keluar itu enggak melakukan tugas-tugas lama sekali. Gitu. Ya kan? Sampai jebol, sampai itu semua. Nah, Bapak Ibu, ya. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Gitu. Nah, yang lewat manusia itu ya, namanya impartasi. Pengurapan, impartasi. Saya baca ayat sekarang. Satu Timotius 4 ayat 14. Satu Timotius 4 ayat 14. Baca bersama Bapak Ibu 23. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Oke. Jadi karunia yang diterima Timotius itu dia terima lewat penumpangan tangan dan nubuat. Jadi kalau ada orang tanya, buat apa kamu tumpangi tangan begitu? Langsung dari Tuhan. Boleh kalau mau 17 tahun lebih. Enggak dipaksa atau malah Bapak Ibu mau doa pengurapan aja ada yang enggak boleh, ada yang enggak itu semua itu. Ya kan? Enggak ada yang dipaksa ikut doa pengurapan itu. Kalau enggak mau enggak apa-apa, kalau enggak siap masih boleh mengundurkan diri. Uang pendaftaran apakah dikembalikan? Tidak. Tidak ada uangnya. Itu kalau 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6, baca bersama 23. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi karunia diterima oleh Timotius lewat Paulus dengan penumpangan tangan. Beberapa waktu yang lalu, saya sengaja tidak sebut nama tempat, bukan karena fiktif, ya kan? Karena banyak orang itu hatinya itu kurang besar. Begitu dengar nama tertentu terganggu. Nanti saya ajarin ini ya, Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan.
Saya belum kenal juga, bicara di satu konferensi. Pengurapannya kuat sekali. Bicara hal sederhana, kuat sekali. Hari kedua, sesi kedua, beliau mendoakan kesembuhan. Nah, yang luar biasa nih, orang dipimpin Roh Tuhan karena bergeraknya sesuai pimpinan Roh Tuhan ya. Gitu. Pendeta lebih muda, numpangi tangan pendeta senior. Besoknya juga pembicara di sesi malam itu, wakilnya pendeta senior. Ditumpangi tangan di depan ratusan peserta. Wah, saya lihat cuma gini. Wah, betul sebenarnya yang dia katakan di situ. Cuma tidak memikirkan lain-lain. Oh, ternyata dunia persilatan heboh. Mau tidak sopan, tidak ini kurang ajar. Wah, segala macam itu. Saya baru tahu besoknya. Oh, begitu. Kenapa ya masalahnya? Oh iya, oh gini. Oh, dia kan tidak pada tempatnya, Pak nih. Oke. Untung saya pernah lihat Maurice Cerullo yang sedahsyat itu. Yang kalau KKR orang yang meringkuk seperti bola itu tiba-tiba kerek bangun berdiri. Orang-orang imannya bangkit. Ibu-ibu doain anaknya sendiri yang lumpuh bisa jalan itu semua. Ulang tahun keberapa ya? 70 sekian. Ditumpangi tangan sama hamba Tuhan namanya Kenneth Copeland. Jauh lebih muda dari dia. Dinubuati, ditumpangi tangan, plek di kepala yang ini. Dan dia omongi, hey Sonny boy, you haven't seen anything yet. Kamu belum lihat apapun. Maksudnya yang dari Tuhan masih jauh lebih besar di hidup. Itu orang yang udah lihat ratusan ribu mukjizat terjadi di depan matanya. Sok banget sih, ini belum lihat apapun, belum tahu apa aku siapa. Itu makanya pelak. Kalau Bapak Ibu tahu, Oral Robert yang mendirikan Oral Robert University, penginjil kesembuhan luar biasa. Waktu Rodney Howard Brown masih muda, datang dengan Holy Laughter, lawatan itu di situ. Datang di ibadahnya Rodney Howard Brown, duduk, karena dia bilang ini fresh anointing, this is fresh wave. Urapannya duduk di situ, Rodney Howard Brown ngerti ada Oral Robert, diundang maju. Pegang tangannya, Rodney Howard Brown suruh numpangi tangan ke dia, rebah Oral Robert. Saya coba tanya beberapa anak saya yang ngetes dulu. Kalau kamu gimana, lihat seperti itu. Misalnya papi ini tumpangi tangan anak. Oh, kami antri di belakangnya. Oh ya, memang beda. Lumayan lah ya kan, udah ngerti. Saya ngomongin, saya ya, jangankan tumpangi tangan, tumpangi kaki sama dia aja enggak apa-apa. Dia bayar 25 tahun lebih. Gitu. Disembunyikan Tuhan. Baru itu kemarin itu dikeluarkan. Sedikit aja langsung dihajar banyak orang. Saya bilang, saya taruh kepala saya di bawah kakinya juga enggak apa-apa. Enggak usah bayar 25 tahun seperti dia. Gitu. Tapi memang itu masalahnya. Butuh kerendahan hati. Apalagi kalau yang dipakai Tuhan tidak seperti ekspektasi kita. Ya kan? Naaman. Ya kan? Datang kepada Elia. Setidaknya kan dia gerak-gerakin tangannya. Datang nemuin aku sendiri. Ya kan? Coba cari ini mungkin di jacuzzi atau di mana yang airnya jernih, mengalir atau apa. Masa di kali sih itu selokan ini. Kita ini kadang mau terima dari Tuhan tapi pakai syarat-syarat. Kamu mau terima dari Tuhan enggak? Itu yang membuat orang-orang Israel, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus tidak bisa terima mujizat dalam hidupnya. Dan waktu itu Tuhan Yesus menjawab begitu kan. Hanya 2 mujizat terjadi di waktu itu. Di zaman Elia hanya sekali. Terjadi dengan janda di Sarfat. Dan di zaman Elisa hanya 1 orang kusta disembuhkan. Yaitu Naaman. Dua-duanya bukan orang Israel. Lalu marahlah mereka. Gitu. Apa yang membuat Naaman dan janda di Sarfat mengalami exception perkecualian dalam hidupnya? Karena mereka terima nabi sebagai nabi. Itu kata Tuhan Yesus. Saya cari ternyata memang tidak ada referensinya perjanjian lama ya Pak Ayu. Gitu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Injil Yohanes bilangnya jelas. Yohanes 4:44, tidak usah dibuka.
Nabi tidak diterima di kampung halamannya. Tidak ada orang terima nabi di kampung halamannya. Tidak ada orang bisa menerima nabi seperti nabi. Waktu mereka terima Tuhan Yesus sebagai anak Yusuf, tidak ada mujizat. Waktu Bapak Ibu terima saya sebagai orang yang Bapak Ibu anggap bercanda-bercanda ngomong ngalor ngidul di sini, ya, itu yang Bapak Ibu terima. Meskipun saya memang tidak punya apa-apa, gitu ya. Tapi dalam hidup saya bertemu dengan orang yang tidak dianggap manusia, oma-oma, 83 tahun, tidak lulus SD, tinggal di gunung, sendirian. Dia bilang baju oma ini ya, dari 15 tahun yang lalu masih bisa dipakai, masih bagus, ya mau pakai ini. Gitu-gitu aja ngomongnya. Buat apa sih? Tapi kalau kita terima oma-oma sederhana, ibu-ibu itu tidak terima pengurapannya. Harus belajar bertanya, siapa orang ini di hadapan Tuhan? Orang itu di dalam roh itu punya jubah, pangkat, senjata, posisi, otoritas, level. Kita harus tanya, minta. Kalau tidak dibukakan, tanya pengertian sama Tuhan. Kalau kita tidak bisa menghargai apa yang di dalam dirinya, kita tidak akan terima upahnya itu. Gitu loh. Jelas sekali orang-orang di kampung Tuhan Yesus dengar kata-katanya, wow, terus ingat. Ini anaknya Yusuf. Set. Hilang. Terima berkat anaknya Yusuf. Tidak ada mujizat. Karena apa? Tidak bisa menerima nabi sebagai nabi. Dia pikir dia siapa? Itu kata mereka kan. Begitu dia pergi ke Kapernaum, mujizat terjadi. Begitu dia pergi ke tempat lain, mujizat terjadi. Karena mereka bisa menerima dia sebagai yang diurapi. Anak Daud yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Jadi kita pikir itu tergantung Tuhan. Ini pengurapan terutama menerima karena Bapak Ibu akan terima lewat manusia. Nah, mungkin sudah ada yang jengkel sama saya kemarin ya kan. Ibu saya nggak tahu Ibu ada di sini nggak, tapi nggak apa-apa lah gitu. Datang Pak, tolong saya didoakan besok Ibu. Oh Bapak pelit memang. Gitu ya. Saya tinggal pergi. Masih ngomong istri saya, gitu. Enggak apa-apa biar urusan istri saya pergi gitu ya. Gitu. Karena kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu cawannya. Iya. Itu Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu ngomong, oh saya Pak, oh sudah lapar, saya Pak sungguh-sungguh. Kalau di roh Bapak Ibu tidak ada yang narik. Ya bisa sih, saya doa basa-basi gitu. Ya Ibu, saya doakan gitu. Tapi tidak ada yang mengalir keluar. Gitu. Gitu. Tidak ada yang mengalir keluar itu apa yang narik di dalam roh Bapak Ibu itu loh. Itu loh. Tidak bisa itu diberikan kayak orang bagi ngasih itu nggak bisa itu. Nggak bisa. Makanya Elia ngomong begitu. Kalau kamu bisa lihat yang aku lihat dan itu sukar, kamu akan dapat. Ini buat apa? Buat gereja tanpa nama. Buat menyiapkan mempelai yang kudus dan tidak bercela. Buat menyiapkan masa aniaya tentara yang kuat yang akan menahan itu semua sebelum Tuhan Yesus datang. Karena gereja yang sekarang ini tidak akan siap untuk itu semua. Tidak siap. Ya, AC-nya kurang dingin. Protes. Kedinginan. Marah, ya kan? Khotbahnya lama, protes. Pendek, kurang diurapi, ya kan? Gitu. Musiknya keras, telinganya terganggu. Musiknya agak pelan, kurang semangat. Macem-macem, gitu. Kenapa? Karena terlalu lama di entertain. Bagaimana menghadapi aniaya? Makanya Tuhan mau bangkitkan generasi yang baru. Pasukan Tuhan. Gitu ya. Pasukan itu kalau dipukul, goblok kamu, siap goblok. Oh Bapak kok ngomong-ngomong goblok saya. Memangnya Bapak siapa dengan itu? Nah, itu bukan pasukan. Pasti. Tidak mungkin diperintahkan bubar jalan semuanya. Gitu. Ini jenis yang baru Bapak Ibu. Ya, memang Tuhan mau mempersiapkan ini. Membangkitkan. Karena kalau enggak,
Tidak akan bisa menghadapi itu. Akan ada kesulitan-kesulitan, pasti Alkitab sudah ngomong begitu, ya kan? Itu. Tinggal apakah kita akan bertahan melewati itu. Karena dia bilang, apakah aku akan mendapati iman di bumi ketika aku datang kembali. Nah, terimanya lewat manusia. Manusia tidak selalu seperti ekspektasi Bapak Ibu, gitu loh. Belum tentu dia salah juga, gitu. Tapi coba Bapak Ibu bayangin, kalau setiap orang satu minta didoain, nanti yang lain, itu tadi dia didoain Pak, kenapa kok saya enggak, dan itu semua. Itu Bapak Ibu bisa bayangin enggak kayak gitu, gitu ya. Sudah kita doa pengurapan sini 12 jam, masih ada lagi Pak, saya tolong didoakan diimpartasi Pak. Lah tadi itu apa? Gitu. Tadi itu loh. Nanti saya uyak-uyak biar terasa gitu. Sampai saya tuangi minyak dan gitu. Sampai Bapak Ibu harus keramas lagi. Lalu sudah didoakan di sini. Kok masih? Saya juga bingung. Makanya, tadi itu apa tuh Bapak? Loh, Bapak Ibu nih ya, duduk di situ nanti waktu doa pengurapan ini sikap hati ya saya ajarin. Sebelum giliran Bapak Ibu dan setelah giliran Bapak Ibu, minta Tuhan aku mau. Ada yang bisa turun langsung tanpa lewat manusia karena ada hadirat Tuhan kuat di sini bisa turun ke Bapak Ibu. Ada yang dari manusia ini karena orang yang didoakan itu kurang mengingini, wadahnya kurang besar, kawasannya kurang, itu meluap keluar. Botol yang kecil tolong. Bapak Ibu sudah penuh, ya kan? Saya datang bawa segini, saya tuangi. Bisa nggak? Ya bisa, tapi meluap keluar. Ya kalau saya buka. Nah, yang meluap keluar itu ditampung. Nah, kalau di situ Bapak Ibu ngobrol-ngobrol nggak selesai sih ini, malah lihat kanan kiri gitu ya. Lewat saya tampung sendiri. Itu betul loh, itu. Ada yang melihat ya puji Tuhan, senang. Oh, bisa nyata gitu ya. Tapi kalau enggak, percayalah itu masuk kepada yang haus dan lapar, yang menginginkan. Karena Tuhan mau memberi kok sebenarnya. Hati Tuhan itu mau memberi. Gitu loh. Masalahnya satu, kita siap enggak, kita kepengen enggak, kita punya kapasitas enggak, kita mengingini atau tidak. Terima yang dari Tuhan. Tidak harus melihat, tapi kalau melihat bersyukur. Gitu loh. Itu terima aja. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau duduk paling depan udah memfilter semua. Set gitu. Duduk ke belakang udah tinggal 20%, 10%. Ya, kursi-kursi murah di belakang itu. Kursi-kursi kelas ekonomi dapat remah-remah. Pemimpin saya kalau ngomong itu, nonton bioskop duduk belakang. Hadirat Tuhan depan. Sejak saat itu saya duduk paling depan terus. Gitu. Kalau bisa enggak usah sampai belakang Tuhan. Berhenti aja di sini. Ambil semua gitu. Loh, orang sekolah teologi, hamba-hamba Tuhan diajari begitu kok tetap duduk di belakang. Tak tongkrongi duduk di depan, pas di depan mimbar sini saya gitu. Sekarang saya pasang sofanya di situ. Udah bikin bendungan di situ. Mohon maaf saudara ya kan. Musa waktu Tuhan ini ya, Bilangan 11:29 Bapak Ibu. Terakhir. Bilangan 11, 16 sampai 17. Itu dulu. Bilangan 11, 16 sampai 17. Impartasi pertama ini. Bilangan 11, 16 sampai 17. Mari baca bersama, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, di sana bersama-sama.
Lewat. Ya, oke. Jadi tujuannya, roh Tuhan yang ada di Musa dibagi ke 70 penatua supaya apa? Mereka ikut memimpin. Ya kan? Bersama-sama akan memikul tanggung jawab, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Kenapa Bapak Ibu diurapi? Supaya tidak hanya Pak Yu yang memberitakan Injil dan mendoakan orang sakit. Ya dong. Sudah berlipat kali ganda, nanti Bapak Ibu ngajarin orang lain lagi, doakan, itu multiplikasi, itu loh. Nah ini, jangan punya hati yang salah, ya kan? Coba, Bilangan 11, ayat 27, coba. Oh, saya baca aja Bapak Ibu. 26, ayat 26. Jadi, yang tadi datang itu, pengurapan onsite 68. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Yang online ini tapi dicatat. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ini kerinduan Musa yang terjadi sekarang di dalam perjanjian baru. Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia yang percaya, hamba, anak, yang kalau zaman dulu nggak dapat nabi, nggak dapat roh, nggak dapat urapan. Hanya raja, imam, nabi, hakim tambahannya. Tapi sekarang anak-anak kecil, orang-orang muda, hamba, orang tua, siapapun itu dapat pengurapan ini. Karena tujuannya supaya tugasnya dibagi. Tugas untuk apa? Memberitakan apa yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, kemenangan, otoritas, untuk merebut kembali, mengambil kembali apa yang sudah dibayar. Jadi kan enak Bapak Ibu, pergi ke warung, itu sudah dibayar. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, ngambil. Saya baca saksian bagus, Carlos Anacondia kalau saya tidak salah. Bercerita bagaimana seorang muda dapat beasiswa, setiap kali dia naik pesawat, uangnya hanya untuk beli tiket dan kemudian kuliah di ibu kota Argentina. Setiap kali dia pergi naik pesawat, ditawari oleh pramugari, makan, minum, dia bilang tidak, terima kasih, karena dia tidak punya uang yang lain. Setelah 2 tahun pulang pergi, dia lulus, dia punya sedikit uang, dia dengan gagah sekali berkata, saya mau makan dan minum, oke, disajikan, dan setelah disajikan, selesai, saya harus bayar berapa? Gratis. Jangan sampai nanti Bapak Ibu pulang surga, ditunjukkan di satu gudang itu dipita, bagus sekali. Ini apa? Ada namanya masing-masing di situ. Oh iya, ini jatah-jatahmu yang tidak kamu ambil di bumi. Loh, ada, sudah dibayar Tuhan Yesus. Loh, saya tidak tahu. Dulu saya kalau ke situ nasi sama kerupuk sama kecap, saya pikir saya itu aja. Oh, all I have is yours. Semua yang aku punya milikmu. Kalau kamu punya hati anak sulung itu tinggal di rumah bapaknya tapi tidak tahu haknya. Sehingga waktu adiknya hilang, datang dipestakan sama bapaknya marah. Loh, karena waktu adiknya ambil bagian anak bungsu 1/3, bagian anak sulung 2/3 sudah jadi punyanya dia. Tapi dia tidak punya hati anak, nggak ngerti. Gitu loh. Dan kita ini sebenarnya anak-anak sulung pada tingkat tertentu, firman Tuhan bilang begitu kan. Gitu. Yang berhak mewarisi. Gitu. Apakah kita pakai? Apakah kita tahu hak kita? Apakah kita menggunakan dan menikmati semua yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus buat kehidupan kita? Itu aja Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu dan terima pengurapan supaya melakukan tugas ini sama seperti Tuhan membagi rohnya yang ada di dalam diri Musa. Jadi yang dibagi itu roh Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Kapasitas Musa
bisa punya kapasitas roh Tuhan yang bisa dibagi ke 70 orang. Jadi kalau membagi itu tidak kurang. Apakah berkurang seperti 70 di dalam diri Musa? Enggak. Gitu. Enggak. Ya. Sekali lagi, tujuannya diurapi untuk menjalankan visi. Supaya Bapak Ibu lihat apa tujuannya. Kenapa kok diberi sebanyak itu? Kenapa diberi sebesar itu? Itu. Tujuannya, jangan lupa. Ya, tujuannya mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kabar baik, berita sukacita, sudah dibayar, sudah lunas, ya kan? Bisa diambil, bisa dinikmati, bisa dialami, bisa dibagikan, ya. Dan kemudian mempersiapkan satu pasukan generasi baru, mempelai Tuhan yang kudus, yang tidak bercela, yang karena itu dewasa. Rasul Paulus bilang, kamu ini belum dewasa, karena masih ada perselisihan terus di antara kamu, masih ada iri hati, itu. Kamu masih manusia duniawi, itu. Supaya belajar, karena itu akan jadi wadah, ya kan, buat kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau beri buat kehidupan kita. Mari ambil waktu sebentar. Jangan cari manusianya Bapak Ibu, ya. Tapi roh Tuhan itu loh. Nah memang roh Tuhan kerja salah satunya lewat penumpangan tangan, lewat nubuat, lewat apa yang diimpartasikan, lewat manusia. Tapi kejar roh Tuhan, ingini, karena itu akan mengalir sesuai dengan kehausan dan kerinduanmu. Tuhan ingin memberi, itu hatinya. Apakah Bapak Ibu siap dan rindu untuk menerima? Itu bagian Bapak Ibu. Kalau ada ganjalan-ganjalan di hati, ya, terhadap manusia, terhadap orangnya, apapun yang muncul di pikiran, bereskan dulu. Karena itu akan menghambat untuk bisa mengalir keluar. Kalau pernah ada perkataan-perkataan yang selama ini mungkin diucapkan tanpa sadar, ya, ngomong tentang orang, ngomong tentang manifestasi karunia Roh Kudus, itu ya. Kita lihat itu aneh, kita menertawakan. Yang ditertawakan bukan orangnya. Yang ditertawakan adalah roh Tuhan yang menyebabkan itu terjadi. Dan itu mendukakan hatinya. Karena pekerjaan Tuhan bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kalau tanpa sadar kita pernah ngomongin manifestasi-manifestasi, kita lihat itu aneh, kita mungkin lihat orang bisa tertawa-tertawa, bisa bergulung-gulung. Kita dengar kesaksian-kesaksian orang yang mungkin dibawa Tuhan, melihat surga, mendapat penglihatan-penglihatan hal supranatural, dan kita menertawakan itu di hati. Itu seperti sebuah penghalang, ya, yang menyebabkan apa yang harusnya kita terima itu terhambat. Itu. Karena jadi kayak sekat di hati kita, di pikiran kita. Sebagian ada yang pernah mudah sekali dengan perkataannya membicarakan orang yang diurapi. Padahal cuma dengar dari cerita orang. Oh si ini katanya begitu, iya si ini tuh hidupnya begini-begini dan semuanya. Itu. Minta ampun dulu sama Tuhan. Karena waktu kita membicarakan itu, kalau orang itu diurapi, yang kita bicarakan yang mengurapi itu loh. Itu. Yang lain mungkin tidak ngomong, tapi di pikiran. Ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan tentang itu semua. Kenapa Tuhan bilang ada namanya upah nabi?
Kenapa hanya perempuan janda yang ada di Sarfat itu yang bisa menerima mujizat? Karena bagaimana menerima apa yang dari Nabi? Dia hanya punya tepung segenggam minyak sedikit, tapi dia bilang, buat dulu buat aku roti kecil itu. Makanya hanya dia, karena bisa terima orang ini sebagai Nabi, terima perkataan Nabi dan dia tidak mengalami kelaparan selama 3,5 tahun itu. Naaman dia bersyukur. Dia dengar berita itu dari seorang hamba perempuan, budak, perempuan muda mungkin usia 12 tahun, bahwa ada nabi di Israel. Dan ketika dia datang, dia punya konsep pemikirannya sendiri, harusnya itu begini. Tapi bersyukur ada orang-orang yang menasihati dia. Kalau disuruh yang sukar aja kan pasti Tuhan kau lakukan toh. Ini cuma hal gampang kok. Masuk sungai, udah, simple. Kenapa nggak diikuti? Kalau selama ini ada orang-orang yang pernah memberikan banyak hal kepada Bapak Ibu. Pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan yang membuat Bapak Ibu kemudian mempertanyakan tentang kuasa Tuhan, supranatural, pengurapan, hal yang ajaib, mujizat, kuasa Tuhan, karunia-karunia. Batasi mendengar dari orang-orang seperti itu. Belajar mendengar dari orang-orang yang punya hati yang sederhana. Karena itu akan menentukan apakah kita akan bisa terima itu atau tidak. Kuasa kesembuhan, kuasa pemeliharaan ada loh. Tapi kenapa hanya 2 orang itu yang terima? Karena mereka bisa menghargai apa yang Tuhan hargai. Yang Bapak Ibu terima ini nanti pribadinya. Nah kalau pekerjaannya kita pertanyakan, sifat-sifatnya kita pertanyakan, apakah dia mau? Apakah kita bisa menerima dia? Nggak bisa. Pasti ada rasa canggung, sungkan. Itu. Karena ini pribadi. Bukan sekedar kuasa, cairan, benda, sesuatu. Bukan. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Kami mau kenal Engkau lebih lagi. Kami menyambut-Mu. Kami membuka hati kami. Holy Spirit, You are welcome. Roh Kudus, datanglah. Datanglah, ya Roh Kudus. Datanglah, ya Roh Kudus. Datanglah, ya Roh Kudus. Datanglah, ya Roh Kudus. Datang, ya Roh Kudus. Holy Spirit, You are welcome. Holy Spirit, You are welcome. You are welcome, Holy Spirit.
You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. Kami menyambutmu, kami mengundangmu, kami mempersilahkan. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. You are welcome. You are welcome. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. You are welcome. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. You are welcome, Spirit of the Lord. You are welcome. You are welcome in this place. You are welcome in our life. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. We want more of you. We want more of you, Holy Spirit. We want you more in our life. Welcome, Spirit of the Lord. Welcome. Welcome. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome, Holy Spirit. Come, Spirit of the Lord. Come, Holy Spirit. 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 You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Welcome. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Welcome. Welcome, Holy Spirit. You are welcome. 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 You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. Welcome. Welcome. Welcome in this place. Welcome, Holy Spirit. Engkau diinginkan. Engkau disambut. Engkau disambut, Roh Kudus. Kami mau Engkau. Engkau bebas di tengah-tengah kami. Engkau bebas di tengah-tengah kami. Engkau leluasa. Engkau diinginkan, Roh Kudus. Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat. Tuhan, kami rindu Engkau. Kami mau Engkau. Datang, Roh Kudus. Datang, Roh Kudus. Come, Spirit of the Lord. Come. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. You are welcome, Holy Spirit. Welcome in this place. More. More. We want more of you, Lord. More. 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 More, Holy Spirit. More. 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 More, Holy Spirit. More. More. Nama Yesus. Yesus. Yesi. More, Holy Spirit. Holy Spirit, we want you more. We want you more. We want you more. We want you more. We want you more, Holy Spirit. Welcome. 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 Flow. Flow. Flow in this place. Flow, Holy Spirit. Rain down. Rain down. Rain down. Rain down. Rain down. Rain down. Rain down, rain down, rain down, rain down, rain down. Holy Spirit flow in this place, Lord. More, more, more. Iaso, hunayaso. More, Lord, more. We want more, more, Holy Spirit. More, 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 more. More, 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 Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Welcome, welcome, welcome in this place. Welcome, 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 Holy Spirit. Come, 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 Holy Spirit. Come, come, come. Come, 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 Holy Spirit. Come,
come in this place. Come. Yes Tuhan, seperti hembusan angin, sedang menyelimuti setiap kami, sedang berembus dalam nama Tuhan Yesus, bergulung, menyelimuti setiap kami. Nama Yesus, Yesus, Yasihi, 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 Yasuhu, Yasu, Yasuku, Yasihi, Yasuhu, Yasihi, Yasihi, Yasuhu, Yasihi na Yasu, Yasu, si, su, Yasiki, Yana namaya suku, Yana namaya suhu namaya su, Yasiki, Yasuhu, Yasihi, Yasuhu, Yasuku, Yasiki, Yasuku, Yasuku. You're welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. 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 You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. You are welcome in this place. Welcome. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Welcome. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Welcome, Holy Spirit. More, Holy Spirit. More, Spirit of the Lord. More, Lord. Suhu namaya siki. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Minum lebih lagi, curahkan lebih lagi anggur yang baru buat setiap kami. Nama Yesus, River of Joy, sungai sukacita, mengalir, penuh dalam nama Tuhan Yesus. Flow in the name of Jesus. 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 In the name of Jesus. Flow in this place, Holy Spirit. Flow, Holy Spirit, in the name of Jesus. Sihinamaya sukuralalamaya su. Yes, Lord. More. More, Holy Spirit. More. Yes, Lord. More. Yes, Lord. More, Holy Spirit. More. Inamaya so, namaya.
Si namaya suku namaya so namaya si. Namaya so. Ya namaya suku namaya si. Ya more. Si namaya su namaya si. Inamaya so. Yes, Lord. Inayasi. Tuhan. Sunaya suku. Sunaya suku. Namanya suku. Full of joy. Full of joy. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, yes, Lord. Holy Spirit, oh, yes, so. Oh, see, so, see, so, 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 see, so. Namanya Soko, namanya si. Oh, Holy Spirit.
anggur yang baru, sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minum, 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 lebih, ambil, ambil, minum, minum sampai puas, sampai puas, sampai puas. Minum, 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 minum.
Iya. Iya, biar dulu itu masih nanti. Dilihat Pak Ayu tambah jet. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, Dia datang, Tuhan memberi kepada kita dua macam bentuknya. Dia beri gandum, itu firman. Dia juga beri anggur. Tapi di banyak tempat sudah jarang ada anggur, ya kan? Makanya makan terus tapi agak seret. Waktu dia beri minum anggur, makanya di Kisah Para Rasul dikatakan, waktu rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus, mereka lagi mabuk anggur manis. Bukan, lagi dipenuhi Roh Kudus itu. Gitu ya. Makanya nasir-nasir dalam perjanjian lama tidak boleh makan segala sesuatu yang berkaitan dengan anggur. Jangan sampai dipenuhi roh dipikir lagi mabuk. Ya. Karena manifestasinya mirip. Efesus 5:18 Paulus bilang begini, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan waktu roh itu memenuhi, gitu ya, ada sukacita yang keluar. Dan waktu Bapak Ibu tertawa, ada bagian-bagian di memori bawah sadar, luka, trauma, ketakutan apapun yang ikut mengalir keluar, dibersihkan bersama dengan tawa sukacita itu. Kesedihan-kesedihan ikut dibersihkan, ikut dibereskan semua dari hati kita. Ya, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, Bapak Ibu sedang menertawakan setan dan semua pekerjaannya. Ya. Engkau tidak lagi punya kuasa atas diriku. Hai maut, di mana sengatmu? Ya, karena itu bisa tertawa, bukan ditertawakan oleh setan, menertawakan pekerjaan setan. Makanya tadi anggur baru bentuknya terserah dia, ya kan? Itu sukacita. Kalau Bapak Ibu nanti masih ya. Minum. Saya jangan ngomong. Ayo.